hari ini, Pak? Jadi begini, terima kasih. Selamat sore saya ucapkan kepada teman-teman media. Yang pasti kita yang hadir di Bumi Pertiwi, kita harus bersepakat bahwa mulai hari ini, detik ini, kita harus akhiri yang namanya tindakan main hakim sendiri. Apapun bentuknya, apapun alasannya. Sebagai anak bangsa, kita harus mengutuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak benar. Jadi, saya Ernest Rareral SHMH berdiri sore hari ini, Senin 13 Januari 2025, mewakili mengatasnama klien saya, Pak Kardiman. Berawal dari pinjaman kepada Bank Ekonomi 1,4 sudah diselesaikan, tinggal 1,1. Dalam perjalanan ya, dalam perjalanan macet. Kenapa macet? Karena ekonomi dan keadaan pasar. Tentunya klien kami yang namanya Pak Kardiman punya satu niat baik, punya satu tekad untuk menyelesaikan yang namanya utang. Hak adalah hak, batil dikatakan batil. Berawal dari situ, Pak Kardiman menghadap ke Bank Ekonomi, menceritakan kronologis. Dan pimpinan rombongan dari Bank Ekonomi mendatangi rumah Pak Kardiman untuk melihat langsung. Di situ, kepala dari Bank Ekonomi mengatakan bahwa, oke saja, kita tetap mempercayakan kepada Pak Kardiman. Kenapa? Dengan melihat kondisi rumah yang dijaminkan atau yang diagungkan, itu nilainya 6 miliar lebih, sementara utangnya cuma 1 miliar. Tidak selesai di situ dan tidak sampai di situ saja. Pak Kardiman mengambil sertifikat ruko yang harga 1,8 miliar. Jadi saya ingatkan dan saya tegaskan sekali lagi bahwa niat baik dari Pak Kardiman masih mengambil satu sertifikat ruko di Jakarta Utara, dibawalah ke Bank Ekonomi dengan catatan meminta dikeluarkan sertifikat itu dan mengganti dengan sertifikat ruko. Rukonya di Tangerang. Dan saat itu Pak Kardiman sangat cengli. Udah gini aja, utang saya kan tinggal 1,1. Saya kasih kalian 1,2, tapi sisanya saya balik. Tapi tidak digubris, tidak diinginkan, tidak dimaui oleh Bank Ekonomi. Berjalan dari situ, muncullah peristiwa rumah tempatnya Pak Kardiman ini dilelang secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya money. Dalam perjalanan di sekitar Desember 2023, 14 Desember 2023, datanglah serombongan orang-orang yang minta Pak Kardiman keluar. Betapa kagetnya Pak Kardiman dan keluarga karena tidak pernah kenal orang tersebut siapa. Dan di situ mereka mengatakan bahwa mereka pemenang lelang. Semua itu sudah saya laporkan dan saya paparkan
di Mabes Polri tadi di dalam. Setelah itu aksi-aksi yang tidak terpuji, orang-orang itu tidak sampai di situ saja. Berangkat dari situ sekitar bulan Agustus 2024 benar-benar kita anak bangsa terkoyak. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol dari kepercayaan daripada Pak Kardiman dihancurkan. Patung-patung Buddha dipecahkan, dihancurkan. Meja-meja sekalian pun dibabat habis. Pimpinan rombongan ini yang membawai sekitar 40 massa berinisial S. Nama, alamat, tempat semua sudah saya laporkan di dalam sesuai dengan LP saya. Tidak sampai di situ, tidak puas sampai di situ. Seluruh keluarga pun diteror oleh oknum ini. Dan seluruh barang-barang di bawah. Itu barang-barang kepunyaan daripada keluarga Pak Hardiman. Bukan siapa-siapa. Tidak sampai di situ, mereka turun ke bawah dan merusak serta menghancurkan meja persembahan kepada leluhur. Dan abu leluhur pun, yang kita sayangkan, abu leluhur pun ikut dibuang. Saya mau tanya teman-teman sekali lagi, penistaan enggak? Kalau kamu yang dibuat seperti itu, sakit enggak? Sakit. Dan saya ingatkan sekali lagi, hidup yang berkehidupan, ada tabur, ada tuai. Hari ini kau buat keluarga Kardiman menangis, Tuhan tidak tidur. Ingat, kamu pun akan dibalas minggu, bulan, tahun. Apapun kepercayaan orang, apapun agama orang, yang namanya kita masih dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Republik Indonesia. Mari kita menghargai, mari kita hormati, mari kita hargai perbedaan ini. Laporan kami pasti akan ditindaklanjuti secepatnya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya Lester Heral mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kabar Eskrim yang cukup sigap menerima laporan kami dan akan menindaklanjuti dan akan menyelesaikan jentik-jentik seperti ini. Dan satu hal, kita juga harus bersemangat bahwa apapun kita saat ini jalan yang benar dalam bingkai Indonesia Raya. Siapapun dia, saya pastikan akan diambil. Terima kasih. Bang, izin bukti laporan Bang bisa ditunjukkan Bang. Izin bukti laporan bisa ditunjukkan. Oke. Ke atas sedikit Bang. Atas sedikit Bang. Siap. Kiri Bang, izin. Kiri Bang. Oh iya, kiri sini Bang, kan Bang. iya. Bang. Kiri. Bang. Bang, izin Bang satu lagi Bang. Bang, Kejadian ini di wilayah mana nih Bang? Kejadiannya di wilayah mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Bang, barang yang hilang itu apa aja Bang yang diambil? Ini mesin cuci, AC, Diam. ini Sini ya. kondisi terakhir. Ini dong lagi ya, Mbak. Kondisi terakhir dari rumah Pak Kardiman. Agak atas Bang.
Pak, untuk rumah didudukin nggak Pak? Atau masih punya Pak Kardiman Pak? Maksud saya yang menempati Pak. Masih ditempati oleh istri Pak Kardiman. Yang kita sayangkan di sini bahwa selain istri dari Pak Kardiman yang tinggal di situ dan mendapat teror perlakuan tidak baik, yakni anak Pak Kardiman yang berkebutuhan khusus atau autis, itu benar-benar menggugah hati sanubari saya. Makanya saya turun, saya minta keadilan terhadap keluarga Pak Kardiman. Saya berdiri atas nama kemanusiaan, dan hari ini bukti kami melaporkan. Oke, terima kasih. Itu bawa aja. CCTV Pak di sana? Ada. Sudah diserah. Ini udah 2 tahun ya, Pak? Artinya, Kenapa bukti- baru sekarang dilaporkan, Pak? Kenapa 2 enggak? tahun. Enggak lah, 17 Agustus 2024 kemarin kejadian. Bagi dilaporkan tahun dari 2003 tadi. Nah, saya itu kejadian awal. Saya pegang kuasa untuk melaporkan kejadian Agustus kemarin. Saya terima kuasa Januari. Saya Pak Kardiman kan nggak laporkan dari awal gitu. Nggak tahu ya itu urusan mereka. Pak, untuk pelelangan itu benar-benar dilakukan nggak Pak? Karena banyak pelelangan yang nggak. Sudah di dalam, nanti urusan di dalam, penyelidikan semua di dalam. Siap Bang Arles. Thank you Bang Arles.